mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong Hidup tengah memberikan hukuman pada Raden Karmapala muridnya. Dan dengan penuh harap, Jerangkong Hidup memohon pada muridnya agar mau bersikap sebagaimana seorang kesatria yang kelak akan mencuci namanya yang kotor dalam dunia kependekaran. Aku tahu kau anak baik. Kau pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah, dan kau pasti akan sanggup. Renungkanlah semua perbuatanmu. Ingatlah, hukuman yang malam ini kuberikan padamu adalah hukuman atas ketidaktaatanmu pada aturan yang kuberikan. Terimalah hukuman ini, dan jangan mencoba untuk mengangkat tubuhmu. Biarkan kepalamu tergantung terus hingga pagi hari. Jangan pikirkan apapun. Kosongkan semua pikiranmu. Raden Karmapala mencoba untuk mematuhi perintah gurunya. Seluruh pikirannya dikosongkan. Pemuda yang dahulu merupakan seorang anak yang nakal tiada terkira, kini di tangan Jerangkong Hidup, iblis maha jahat, mencoba untuk membentuk dirinya menjadi sosok yang lain. Beberapa saat saja, pemuda itu terlelap dalam tidurnya. Dan tanpa terasa lagi, ia tertidur hingga pagi menjelang dengan tubuh tergantung bagaikan kelelawar. Bagaimana, Pala? Enakkah tidurmu tadi malam? Guru telah menurunkan saya dari tali. Iya. Aku telah menurunkan engkau dari pohon itu. Tapi bagaimana mungkin? Mengapa saya tidak merasakannya sedikit pun? Aneh sekali. Tentu saja. Tenaga sakti yang berada di dalam tubuhmu adalah tenaga sakti kelelawar sakti. Dan tidurmu malam tadi itu adalah karena keselarasan dari ilmu kelelawar saktimu itu. Sekarang bagaimana? Bukankah terasa kepalamu agak berat sedikit? Kepalamu serasa diganduli oleh benda yang berat. Iya, itu saya rasakan, Guru. Sekarang tugasmu adalah lakukan hal seperti tadi malam. Saya harus melakukan hal seperti tadi malam? Ya, kau harus lakukan itu hingga beberapa minggu. Hei, apakah hukuman tadi malam belum juga cukup? Jika kau merasakan cukup belajar dari aku, jangan lakukan perintahku. Mengapa demikian, Guru?
Saya masih ingin banyak belajar dari guru. Jika begitu, lakukanlah semua perintahku. Baik, baiklah guru. Saya akan lakukan semua perintah guru. Saya akan lakukan. Dengan hati penuh tanda tanya, Raden Karmapala melakukan semua perintah gurunya. Melakukan hal tersebut, mengikat kedua kakinya di cabang pohon besar dan kemudian membiarkan tubuhnya tergantung hingga beberapa hari. Dan beberapa hari kemudian, aneh sekali. Kini aku semakin tidak merasakan lagi berat kepala. Dan tubuhku semakin lama semakin terasa segar. Dan gerakan-gerakanku juga terasa menjadi semakin mantap dan lincah. Apakah itu semua karena cara tidur yang aneh yang selalu kulakukan? Guru memang adalah seorang yang sangat berbudi. Dia adalah satu-satunya yang sangat dekat dan baik padaku. Oh, guru. Guru. Tinggalkan dulu Raden Karmapala yang tengah mendapat didikan aji kelelawar sakti dari Jerangkong Hidup. Sekarang, marilah kita kembali pada kisah Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna di Padepokan Gua Larang. Yang Guru memberi waktu kepada kita hanya 1 hari untuk menyelidiki desa Banjur. Setelah itu, kita harus kembali ke Istana Galuh. Ya, kau benar, Wulan. Hup. Bukankah itu Ayahanda Sana? Ya, kau benar. Ada apa Paman Sana mengejar kami berdua? Aku akan mengikuti kalian menuju desa itu. Tapi Ayahanda... Aku ingin ikut melihat kerusuhan di desa itu, Wulan. Dan Paman Wanayasa pun mengizinkan aku. Apalagi keberatan kalian? Iya, sebetulnya tidak ada kesulitan kami. Tapi jika sampai terjadi sesuatu dengan diri tuanku, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan itu pada Raden Sanjaya? Jangan khawatir. Itu bukan tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Jika kesulitan akan datang pada diri kita, pastilah kesulitan itu akan datang juga. Baiklah, mari kita pergi Ayahanda. Berhati-hatilah. Hiya, hiya, hiya. Kita langsung saja menemui kepala desa Banjur. Kita coba tanyakan permasalahannya. Dan kemudian kita akan mencoba mencarinya di sekitar desa ini. Iya, Kakang. Kakang benar. Lihatlah itu. Agaknya Pak Kepala Desa sedang meronda di desa. Mari, Kakang. Hiya, hiya. Hiya, hiya.
Kami hanya meronda mencari pemuda yang kemarin lepas dari tangan kami. Apakah Paman juga tengah meronda bersama penduduk? Iya, sejak pagi kami berkeliling desa, mencari hampir di setiap pelosok desa ini, sepanjang sungai kecil tempat gadis-gadis dan wanita mencuci dan mandi, sudut-sudut rumah di pinggiran desa ini, dan juga semak-semak yang tersembunyi kami babat habis. Apakah Paman mengetahui siapa nama dan ciri-ciri pemuda pengacau itu? Dari beberapa orang gadis yang berhasil kami korek keterangannya, dia mengaku bernama Panji. Tapi sesungguhnya namanya bukanlah itu. Seorang laki-laki yang teramat menyeramkan, yang adalah gurunya, memanggilnya dengan sebutan Pala. Iya, Pala. Raden Karmapala. Apa? Apa katamu, Wulan? Tidak Paman Sana. Apakah maksudmu dia adalah Paman? Berkatalah yang sebenarnya, Wulan. Ada apa, Wulan? Apa maksudmu menyebut nama Raden? Marilah Nona, jika ingin beristirahat dan mengobati kelelahan di tubuh Paman Nona, ikutlah ke pondok kami, tidak jauh dari sini. Jika memang begitu, kenapa tidak ke Gubuk saja, Ki Banyu? Itu pondokku. Hanya beberapa belas tombak dari sini. Iya. Sebaiknya ajaklah Paman Nona itu beristirahat di balai-balai di muka pondok itu sambil menikmati minuman hangat. Bukankah begitu, Sagula? Ya, kita menikmati minuman hangat dan sedikit makanan ada di pondok kami. Marilah. Marilah Kakang, kita beristirahat sebentar di pondok itu. Agaknya Paman Sana memerlukannya. Bagaimana Paman? Paman sanggup untuk duduk di atas kuda ini hingga ke pondok itu? Aku tidak apa-apa. Ayolah. Ya. Kalian semua teruskanlah perondaan, ya. Aku akan menyusul kalian setelah beberapa saat beristirahat menemani tamu kita ini. Baik, ayo. Kau tanyakanlah lebih jelas lagi pada mereka, Wulan. Siapa sesungguhnya pemuda pengacau itu? Mintalah ciri-cirinya. Aku ingin tahu. Baiklah Paman Sana, kita tunggu sebentar. Ki Banyu, kepala desa Banjur ini, tengah mempersiapkan kelapa muda untuk kita. Mungkinkah dia anakku Karmapala seperti yang kau katakan tadi, Wulan? Dari keterangan mereka, aku menjadi pasti bahwa anak muda pengacau itu pastilah Raden Karmapala yang nakalnya keterlaluan. Tapi bagaimana aku harus menjelaskannya? Aku tahu di mana persembunyian mereka, guru dan murid. Tapi aku tidak mungkin menceritakannya. Paman Sana tentu akan menjadi hancur hatinya. Biarlah aku bersama Kakang Saka yang akan mencoba menyelesaikan urusannya itu. Wulan. Iya. Ada apa, Paman? Kau tidak mendengarkan pertanyaanku, Wulan? Iya, saya mendengar, Paman. Saya kira tidak mungkin, Paman. Masakan Raden Karmapala berada di sini? Jika berada di sini, mengapa ia tidak singgah sesekali ke Gua Larang? Bukankah Gua Larang adalah padepokannya juga? Nah, itu mereka menuju kemari. Putriku tengah menyiapkan minuman hangat untuk pamanmu. Dan jika ada di antara kalian yang menyukai kelapa muda, ini kalian bisa langsung menikmatinya. Kisana, dapatkah Kisana menjelaskan ciri-ciri dari pemuda pengacau desa ini? Soalnya kami penasaran sekali. Jika suatu saat secara tidak sengaja kami bertemu, kami akan berusaha untuk menangkapnya, Kisana. Seperti yang sudah kami katakan, dia dipanggil oleh gurunya dengan sebutan Pala. Dan
memperkenalkan diri, mengaku bernama Panji. Dan mengenai ciri-ciri tubuhnya, dia seorang pemuda tampan. Iya, tampan sekali. Tidak mencerminkan seorang pemuda desa ataupun pemuda biasa. Dia lebih pantas dikatakan sebagai seorang yang berketurunan bangsawan. Berhidung sedikit agak mancung, matanya bulat, berkilat, kelihatan nakal dan liar, beralis tebal. Ya, sikapnya berbicara demikian angkuh dan congkak, seakan-akan dia adalah seorang putra seorang bangsawan tinggi. Putraku kah? Karmapalakah pemuda itu? Oh, Dewata, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar demikian kerasnya? Oh, aku yakin dia adalah putraku Karmapala. Iya, Wulan dan para tokoh-tokoh utama serta pengawalku mengatakan bahwa guru dari anak itu adalah seorang iblis maha jahat yang berwajah sangat menyeramkan. Iya, pastilah anak muda itu adalah Karmapala putraku. Apa saja yang telah diperbuat oleh anak itu di sana? Mengganggu ketentraman desa ini, melukai beberapa penduduk desa ini, dan mengganggu gadis-gadis desa ini. Mengganggu gadis-gadis? Iya, mengganggu gadis-gadis desa ini, termasuk juga putri dari Kisah Gula ini. Apakah yang telah diperbuatnya terhadap dirimu dan juga kawan-kawanmu? Katakan saja, Tarsi, bagaimana jahatnya pemuda itu, dan hampir setiap hari mengganggu kalian di pinggir sungai, dan mengganggu gadis-gadis yang telah mempunyai kekasih, hingga terjadi bentrokan dengan pemuda-pemuda desa ini. Ya, begitu Tuan, begitu. Kita harus segera mencari dan menangkap pemuda itu. Harus. Ayolah, kita berangkat dan jangan membuang-buang waktu. Tapi minumlah dulu minuman hangat itu. Baru kita berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Oh, iya. Baiklah. Marilah Wulan, Saka. Terima kasih banyak atas keterangan dan minuman hangatnya. Kami permisi. Kita berhenti dulu, Wulan. Paman. Ada apa kau menghentikan kudamu, Kakang? Mau kemanakah kita sebenarnya? Tujuan kita mencari pemuda itu maksudku. Ke arah timur, barat, selatan, atau utara? Kita akan berkeliling. Kita akan berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Bagaimana jika kita kembali ke pondok tadi? Kembali ke pondok tadi? Apa maksudmu, Kakang? Aku merasa curiga dengan sikap kepala desa itu. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Demikian juga dengan gadis itu. Aku tidak memperhatikan hal itu. Iya, itu karena Paman sedang kalut memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang pahit sehubungan dengan putra Paman, Raden Karmapala. Ayolah, kita kembali ke tempat itu. Tinggalkan kuda kita di sini. Kita kembali tanpa setahu ayah dan kepala desa Banjur. Ayolah, Paman. Aku kira kepala desa Banjur dan ayah gadis itu telah pergi meninggalkan pondok kecil tadi. Mari, kita percepat langkah kita. Itu dia, gadis yang menyuguhkan minuman tadi. Berhati-hatilah, Wulan. Aku akan memanggilnya kemari. Ya, berhati-hati, jangan sampai ibunya mendengar. Kukira itu tidak menjadi persoalan, Kakang. Kita hanya membutuhkan waktu sebentar. Dan lagi, ibunya tidak akan menjadi curiga padaku. Aku seorang wanita. Nah, tunggulah, Kakang. Raden Sakapalwaguna dan Prabu Sana memperhatikan Anting Wulan yang melangkah mendekati gadis desa itu. Dan tidak berapa lama dilihatnya Anting Wulan berhasil mengajak gadis desa itu ke tempat mana Raden Sakapalwaguna dan Prabu Sana bersembunyi. Ada apakah kalian mengajakku kemari? Mengapa tidak bicara di pondokku saja? Aku akan dapat mengeluarkan kembali minuman
Tidak. Kami sudah cukup dengan minuman yang kau sediakan tadi. Kami membawamu kemari hanya ingin mendapatkan keterangan sedikit tentang pemuda itu. Tentang Kakang Panji? Iya, tentang Kakang Panji. Oh iya, siapakah namamu, Dek? Saya Tarsi. Tarsi nama saya. Iya. Tarsi, kau mengenal dengan baik pemuda itu? Kami telah beberapa kali bertemu. Lebih dari 8 kali. Kami selalu bertemu di sungai kecil tempat kami mandi dan mencuci. Oh, apakah benar pemuda itu seorang pemuda yang jahat dan kerap menggoda kalian? Iya, Kakang Panji memang kerap menggoda kami. Tapi dia bukanlah seorang pemuda yang jahat. Dia adalah pemuda yang baik dan sangat baik sekali. Bagaimana bisa demikian? Mengapa ayahnya dan juga kepala desa Banjur mengatakan pemuda itu seorang pemuda yang jahat? Seorang pengacau dan pengganggu gadis-gadis desa. Saya takut, Tuan. Saya takut Bapak Kepala Desa akan menjadi marah jika saya mengatakan hal yang sebenarnya. Kami kerap dimarahi oleh orang tua kami jika mengatakan bahwa pemuda itu tidaklah jahat seperti yang dibicarakan orang. Kami gadis-gadis yang kerap mencuci di sungai mengetahui semua itu dengan jelas sekali. Iya. Tapi mengapa bisa begitu? Mengapa kepala desa dan juga penduduk desa ini begitu membenci dan mengatakan bahwa pemuda itu jahat dan pengacau? Mungkin karena peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi antara Kakang Panji dan Bira. Peristiwa apa itu? Kakang Panji sering bersama dengan Bira yang menjadi bunga desa ini. Dan Kandar, putra dari kepala desa kami, begitu tergila-gila dengan Bira. Melihat hubungan Bira dengan Kakang Panji, ia menjadi cemburu dan kemudian menantangnya. Kakang Panji berhasil mengalahkan Kandar. Pemuda itu menjadi semakin berang, kembali menantang dan mengeroyok Kakang Panji bersama kawan-kawannya. Dalam pertempuran itu, Kandar dan seorang temannya terluka. Lalu kepala desa itu menjadi dendam dan mengerahkan para penduduk, begitu? Iya, begitulah yang terjadi sebenarnya. Maafkan saya, Paman. Tolonglah, jangan sampai mereka tahu semua. Jangan mereka tahu kalau saya menceritakan ini semua pada tuan-tuan. Saya dan juga ayah saya bisa mendapat celaka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun dengan diri kalian. Percayalah. Dan jika sampai terjadi sesuatu, datanglah ke padepokan kami. Temui guru kami, Eyang Wanayasa. Terima kasih. Kami permisi. Syukurlah. Ternyata Karmapala putraku tidaklah seburuk dan sejahat yang aku kira. Lebih dari 3 tahun aku berpisah darinya. Aku rindu sekali. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Saya kira sebaiknya ia jangan diganggu, Paman. Saat ini ia tengah menuntut ilmu dari Jerangkong Hidup. Dia akan merasa sangat terganggu jika bertemu dengan Paman yang kini tidak lagi berada di Galuh. Biarkanlah dulu dia menyelesaikan dan menuntaskan segala ilmu dan aji dari tokoh Mahasakti itu. Tapi bukankah Jerangkong Hidup itu juga dikenal sebagai seorang tokoh yang teramat ganas dan jahat? Bukankah jika kita bisa membebaskannya dari ikatan tokoh itu sesegera mungkin, justru lebih baik, bukan? Paman, berguru pada Jerangkong Hidup justru adalah keinginan dari Karmapala sendiri. Dia tidak mungkin menjadi bahagia jika kita melepaskan dari ikatannya dengan Jerangkong Hidup. Bahkan yang terjadi mungkin justru sebaliknya. Dia akan berpihak pada gurunya. Paman, saya kira Paman tidak perlu khawatir dengan Jerangkong Hidup. Dahulu ia memang dikenal sebagai tokoh yang maha jahat, tokoh yang teramat ganas. Akan tetapi entah kenapa kini dia telah berubah. Dia telah menyesali semua perbuatannya. Dia kini tengah memaksakan pada Karmapala untuk menjadi seorang pendekar yang berhati bersih, yang pantang melakukan perbuatan kejam dan kotor. Kau ini berkata apa, Dik Wulan?
Kau berkata apa? Apa mungkin Jerangkong hidup? Aku berkata benar, Kakang. Percayalah padaku, pada penglihatanku dan juga pendengaranku. Aku menyaksikan sendiri Jerangkong hidup tengah memberikan petua pada Raden Karmapala. Ia memohon dengan suara mengibah. Kau bicara apa? Iya, memang sukar untuk dipercaya, Kakang. Tapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Percayalah, Jerangkong hidup kini bukan lagi iblis yang menakutkan. Dia tengah berusaha keras menggembleng jiwa dan raga Raden Karmapala. Syukurlah kalau begitu. Aku percaya padamu, Wulan. Di manakah mereka menyembunyikan diri? Apakah kau mengetahuinya? Tidak, Wulan. Kau tidak perlu memberitahukannya padaku. Biarlah anakku Karmapala dengan tenang menuntut ilmu. Aku tidak ingin mengganggunya. Kau tidak perlu bercerita padaku tentang hal-hal yang tidak-tidak. Aku khawatir suatu saat jika kerinduan ini timbul, aku akan mencarinya. Biarlah, aku yakin suatu saat ia akan datang padaku. Akan datang kepada ayahnya ini. Karmapala anak baik. Sudahlah, Wulan. Marilah kita kembali. Tidak perlu lagi kita mengurusi masalah di desa ini. Aku yakin anakku tidak akan memperpanjangnya. Cerita dari gadis itu serta ceritamu tentang Jerangkong hidup sudah cukup sebagai bukti. Marilah kita kembali. Marilah, Kakang. Kita cari kembali kuda kita di sana. Kau tidak perlu merasa khawatir. Semuanya telah aku jelaskan dalam surat itu. Sanjaya anakku pasti akan mengerti. Tapi apakah Paman Sana, walaupun hanya sebentar, tidak akan menjenguknya? Tidak akan melihat Galuh dan memberikan restu atas tahta yang akan diduduki adik Sanjaya? Tidak perlu. Tidak perlu, anakku Wulan. Tahta itu pada dasarnya memang hak dari Sanjaya. Dia yang paling berhak. Dan dia akan mengerti dengan jelas jika dia telah membaca surat. Malam sudah menjadi semakin larut. Kau beristirahatlah. Juga kau, Saka. Bukankah besok kalian akan berangkat? Galuh merupakan satu perjalanan panjang. Baiklah, Paman. Baiklah. Jika memang itu sudah merupakan kehendak Paman, saya tidak dapat berbuat lain kecuali kembali ke Galuh dan menyampaikan surat ini. Kami permisi, Paman. Kami akan menghadap Eyang untuk memohon restu. Karena besok pagi-pagi kami akan meninggalkan Gua Larang. Iya. Temuilah Eyang gurumu. Aku akan beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Anting Wulan dan Raden Sakapala berderap menuju kota Raja Galuh untuk menyampaikan surat Prabu Sana untuk Sanjaya putranya. Sementara kita tinggalkan dahulu sepasang kekasih yang tengah menuju Galuh itu. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah membawa kakeknya Mamang Kuraya menuju Pondok Dewi Jambi. Lelah, biar aku yang berganti memondongnya, Kak. Aku masih sanggup. Kita akan berhenti saat tengah hari. Lihatlah itu, Gunung Tampomas. Kita akan berhenti tepat di kaki gunung itu. Jangan terlalu memaksakan diri, Kak. Aku akan berhenti dan kau berganti memondong kakek jika aku merasa lelah. Sebentar lagi tepat di kaki Gunung Tampomas itu. Baiklah. Sudah beberapa ratus tombak kita lalui kaki gunung ini, tapi tidak juga kita temukan desa kecil maupun gubuk atau pondok-pondok petani yang memencil. Iya. Lalu bagaimana dengan kakek? Apa yang akan kita berikan padanya? Kita tidak mungkin akan menemukan bubur hangat. Aku akan mencari ikan di sungai itu. Dagingnya cukup
jagalah kakek. Kak, ada apa adik Purbaya? Kau jagalah kakek. Biar aku yang mencari ikan di sungai kecil itu. Biarlah, saya dapat mencarikannya. Tidak, Kak. Kainmu akan basah oleh air sungai itu. Biarlah, aku dapat menggulung celanaku. Kau jagalah kakek. Tubuh kakek terasa demikian hangatnya. Entah betapa parahnya luka dalam tubuh kakek. Keadaannya jadi seperti ini. Tertidur dalam keadaan tubuh sangat ini. Alangkah sejuknya semilir angin ini. Bersandar memandangi tubuh kakeknya, Cempaka akhirnya tertidur. Beberapa saat telah berlalu. Gadis yang telah kelelahan karena menggendong tubuh Mamang Kuraya setengah harian tidak dapat lagi menahan. Dan gadis muda itu tersadar ketika ia merasakan asap yang sedap menusuk hidungnya. Bangunlah, Kak. Aku sudah siap dengan beberapa ekor ikan bakar. Ini, kau dapat memberikan sebagian untuk kakek. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan. Mengapa kau tidak membangunkan aku, adik Purbaya? Tidak apa, Kak. Aku lihat kakek pun kelihatannya lelap tertidur. Nafasnya kelihatan begitu halus. Betapa bodohnya aku. Betapa enaknya ikan bakar itu, Surat ini adalah surat yang kedua yang harus hamba serahkan. Setelah beberapa saat Raden membaca suratnya. Surat dari ayahandaku. Bagaimana kalian mendapatkan surat itu? Kapan kalian bertemu? Bukankah kalian telah memberikannya? Dari ayahandaku. Sesungguhnya lah semua ini adalah perintah dari Paman Sana, Ayahanda Raden. Surat ini adalah surat kedua yang harus hamba serahkan. Setelah beberapa saat Raden membaca surat yang pertama. Apakah maksud ayahanda menyampaikan surat seperti ini? Dan apakah isi surat ini? Apakah ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Sang Dewi? Masalah besar tentang pribadiku? Iya, pastilah masalah besar itu menyangkut tentang keluarga. Iya. Raden, inilah suratnya. Terimalah. Iya Kak Wulan. Tentulah kau terkejut menerima suratku yang kedua ini, anakku. Tapi kukira memang itulah sebaiknya. Aku tidak ingin sekaligus mengejutkanmu. Aku tidak ingin sekaligus membebanimu dengan masalah-masalah. Ketahuilah, anakku Sanjaya. Sesungguhnya engkau bukanlah putra dari Ratih Permaisuriku. Ibumu yang sesungguhnya, ibumu yang melahirkanmu, kini tinggal di kaki Gunung Wukir, di sebuah desa kecil, di sebuah padepokan yang terkenal di sekitar desa tersebut, yaitu Padepokan Poh Pitu. Jika kau ingin semuanya menjadi jelas, temuilah ibundamu di sana. Karena memang saat-saat seperti inilah yang kujanjikan untuk menghadapkan dirimu padanya. Aku tidak sanggup untuk menyampaikan secara langsung hal ini padamu. Temuilah ibundamu. Kau akan dapat menemukan Padepokan Poh Pitu dengan mudah di kaki Gunung Wukir. Hampir semua orang mengenal padepokan yang dihormat itu.
Carilah dan temuilah ibundamu di sana. Dari ayahandamu, Sana. Apakah benar kau menerima surat ini dari ayahandaku? Apakah kalian tidak mendustaiku? Ada apa, Raden? Surat itu kami terima dari Paman Sana, ayahanda Raden sendiri. Apakah isi surat itu mengisahkan Raden? Agaknya inilah hal yang dikatakan pribadi oleh Dinda Dewi. Iya, agaknya inilah dia. Ibundaku. Benar-benar sukar untuk dipercaya. Adik Sanjaya, apakah kami berdua perlu meninggalkan engkau? Apakah Raden perlu untuk menyendiri? Tidak, jangan tinggalkan aku, Kak Wulan. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan dengan kalian. Tetaplah duduk di situ. Apakah kalian tahu di mana letaknya Gunung Wukir? Gunung Wukir? Iya. Hamba tahu, Raden. Gunung itu terletak di sebelah timur tanah Pasundan. Gunung itu letaknya berdampingan dengan Gunung Merbabu. Dan keduanya seakan-akan sepasang gunung. Iya. Wukir adalah sebuah gunung yang banyak menyimpan misteri. Ada apakah engkau menanyakan tentang gunung tersebut? Aku ingin kalian berdua menemaniku ke kaki gunung tersebut. Aku ingin segera ke sana, memenuhi pesan dari ayahandaku. Iya, segera. Bagaimana? Apakah kalian berdua bersedia? Iya, saya dan juga adik Wulan pasti bersedia. Tapi bagaimanakah dengan Galuh? Bukankah saat ini Galuh tengah menghadapi rongrongan dari pengacau-pengacau itu, Raden? Kita akan mencoba membicarakan masalah itu. Kita akan bicarakan dalam sidang esok hari, Kak. Beristirahatlah kalian. Baiklah, jika demikian. Hamba pamit, Raden. Sementara itu di sebuah kota kecil yang tak jauh dari kota raja, terlihat dua sosok bayangan yang tengah mengendap-endap. Mengapa belum juga tiba anak itu? Apakah dia gentar pada Sanjaya? Tenanglah dan jangan khawatir. Rencana kita pasti akan berjalan dengan baik. Kita bergerak sekali lagi di wilayah Galuh. Setelah itu kita kembali bersembunyi di kota raja, di sekitar istana. Kita lihat dan tunggu apa yang akan terjadi. Apalagi yang akan kau lakukan, Amista? Seperti biasa, tuanku. Hamba akan membakar kuil itu dan kemudian membunuh beberapa pendetanya. Tuanku, tunggulah. Dalam kegelapan malam, Resi Amista mengendap-endap dan mendekati kuil Siwa yang kelihatan masih dikunjungi oleh beberapa penduduk setempat. Beberapa tombak di belakang kuil yang sepi. Resi Amista berhenti setelah termenung beberapa saat. Ia kemudian bersidakap dan memejamkan matanya. Akan mencoba mendapatkan bentuknya. Beberapa saat kemudian, tubuh Resi Amista mengeluarkan asap tipis yang menyelimuti tubuhnya. Dan semakin lama, asap itu menjadi semakin tebal, bergulung-gulung di seputar tubuhnya. Akan tetapi perlahan-lahan, asap itu kembali menjadi tipis dan akhirnya hilang sama sekali.
Dan kini di keremangan malam, terlihat tubuh Resi Amista yang semula sedikit bungkuk, kini tampak demikian gagahnya. Dan wajahnya yang semula berkerut tua dan berhidung panjang dan melengkung, kini kelihatan demikian tampannya. Dan bentuk itu ternyata adalah bentuk dari seorang pemuda tampan yang sangat dibenci. Ialah Raden Purbaya. Aku telah mendapatkan bentuknya. Bentuk dari Raden Purbaya. Aku yakin Yang Wisnu tidak akan selamanya berada di dalam tubuhnya. Kini saatnya lah aku membalaskan semua perbuatannya. Rasakanlah kau, Purbaya. Tidak beberapa lama kemudian, Resi Amista yang kini telah berubah bentuknya menjadi Raden Purbaya berkelebat kian kemari menyebar maut. Rasakanlah, mampuslah kalian semua. Mampuslah kalian semua. Aku Raden Purbaya tidak akan membiarkan satupun dari kuil Siwa Agung berdiri di bumi Galuh. Selamat tinggal. Setelah menyebar maut, lalu bentuk dari Raden Purbaya itu melesat meninggalkan para penduduk yang menjadi kalut. Siapa kau? Oh, ternyata. Jangan cemas, tuanku. Perhatikanlah baik-baik siapa hamba ini sesungguhnya. Oh, rupanya engkau Amista. Rupanya kau mempunyai akal cemerlang. Rencana kita akan menjadi semakin sempurna mendekati kenyataan. Amista, marilah kita tinggalkan tempat ini. Segera kita tunggu tontonan menarik di seputar Istana Galuh. Malam belum lagi larut, suasana di Istana Galuh masih kelihatan ramai. Beberapa orang penjaga kelihatan berjaga-jaga, mulai dari gerbang istana sampai ke sudut-sudut kamar dan taman sari. Beberapa orang dayang yang belum memiliki pekerjaan khusus karena peralihan kekuasaan asik bercengkrama. Raden Sanjaya baru saja ditinggalkan Raden Sakapalwaguna dan Antingwulan di kamarnya. Sementara itu di serambi depan, Raden Sakapalwaguna dan Antingwulan bertemu dengan kakangnya Setakling dan adiknya Dampu Awuk. Dan mereka kemudian terlibat dalam pembicaraan tentang suka dan duka mereka. Dan tidak beberapa lama kemudian, Hei, berhenti! Siapakah kau? Oh, perkenankanlah saya masuk. Aku bertanya, siapakah kau dan apa tujuanmu? Perkenankanlah saya masuk. Saya hendak bertemu dengan Baginda ataupun Panglima dari Galuh. Kuil kami di Kota Lumudan habis dibakar oleh seorang pemuda pengacau. Baiklah. Kau tunggulah di situ. Aku akan melaporkan pada pimpinan pengawal dalam. Ya, segeralah Tuan Prajurit. Segera sebelum pengacau itu meninggalkan jauh-jauh Kota Lumudan. Tunggu dan turunlah dari kudamu. Baiklah Tuan Prajurit. Maafkan saya. Ada apa kalian ribut-ribut? Tuan Saka, orang ini mengabarkan bahwa kuilnya telah dibakar oleh seseorang. Di mana itu terjadinya? Di kota kami, Kota Lumudan. Tolonglah tuanku, tangkaplah iblis muda itu. Adikwulan, Kakang Seta, Adik Awuk, ayolah kita lihat ke sana. Ayolah, Kakang. Itu dia, Kota Lumudan.
kalian sudah di hadapan kita, Kakang. Benar-benar biadab pemuda pengacau itu. Bagaimana Kakang Sita, Kakang Saka, Kakang Awu? Apakah menurut kalian pembakar kuil dan pembunuh itu ada hubungannya dengan pembunuh dan pengacau yang beraksi di kota-kota kerajaan Pager Ageng, Banjaran, dan juga Jati Bandar? Sudah pasti, Adik Bulan. Sudah pasti mereka. Dan orangnya pun sudah dapat kuduga. Pastilah Prabu Sora dan Resi Amista. Itu, lihatlah banyak penduduk berkerumun di sana. Iblis benar-benar tidak tahu diri. Kuil suci yang justru menjadi korban mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang Sita? Bersama-sama berkeliling mencari pengacau dan pembunuh itu di sekitar sini? Ataukah kita berpencar mencarinya? Lihatlah itu. Seseorang melambaikan tangannya ke arah kita. Oh iya, kau benar, Adik Saka. Sepertinya aku mengenal orang itu. Ayo, mari kita dekati. Itu Raden Sanjaya. Ayo! Kau menyusul kemari, Adik Sanjaya. Ada apakah? Ada yang ingin kubicarakan pada kalian. Marilah kita mencari tempat yang sepi. Ayo. Duduklah. Apakah kalian tahu kira-kira siapa yang melakukan ini semua? Pembakaran kuil, pembunuhan, dan pengacauan-pengacauan? Hamba sudah dapat menduganya, Raden. Ya, mereka pasti adalah Resi Amista dan Prabu Sora. Apakah kalian tidak mendapat keterangan tentang pelaku kekacauan di desa ini dari laki-laki yang datang melapor? Tidak, kami tidak sempat lagi melayaninya. Segera saja kami menuju desa Lumudan. Oh ya, ada apakah Adik Sanjaya? Apakah laki-laki itu memberikan keterangan yang pasti? Iya, dia memberikan keterangan yang pasti, Kakang Wulan. Siapakah orang itu, Adik Sanjaya? Seorang pemuda yang tampan yang mengaku dan menyebut dirinya Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya. Apa tuanku tidak salah mendengar? Tidak, aku tidak salah dengar. Apakah kalian tahu dan mengenal seseorang yang bernama Raden Purbaya? Bagaimana? Dampu? Iya. Kau mengenalnya? Kami mengenal anak itu. Iya. Tapi tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin dia yang melakukan itu. Siapakah anak muda itu, Kakak Wulan? Putra dari Prabu Ajikonda. Putra dari Prabu Ajikonda? Bukankah ayahandanya baru saja meninggal dunia? Iya. Kita telah mengirimkan utusan ke sana, menyampaikan salam duka cita. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia orangnya. Aku mengenal cukup banyak perilaku anak itu. Semula memang kukira dia adalah seorang anak yang kejam dan telengas. Tapi akhirnya, aku yakin bahwa dia tidaklah demikian. Dia adalah seorang anak yang mempunyai pribadi tinggi. Aku yakin bukanlah dia orangnya. Tapi, apakah mungkin ada orang lain yang mempunyai kesamaan nama dan memiliki kepandaian tinggi? Iya, kukira demikian. Tapi sebaiknya, marilah kita minta penjelasan lagi dari orang itu. Kenapa kita harus kembali? Bukankah kita bisa mendapatkan keterangan dari orang lain? Kita dapat menanyakan penduduk desa Lumudan ini. Marilah kita ke sana. Betul. Dengan demikian, kita akan menjadi semakin yakin dengan keputusan yang kelak akan kita ambil. Ayolah. Permisi, Kisanak. Apakah kami bisa mendapatkan keterangan sedikit tentang kejadian ini? Siapakah tuan ini? Apakah keperluan tuan menanyakan peristiwa ini? Tentunya kami juga ingin tahu bagaimana peristiwa ini terjadi. Dan mungkin Kisanak ini mengetahui segalanya. Tolong ceritakanlah kepada kami. Kami ingin mengetahui seluk-beluknya. Tolonglah Kisanak. Kami ingin mengetahui seluk-beluknya. Bukankah tuan muda itu adalah junjungan kita, Raden Sanjaya? Iya, betul itu.
Iya, Raden Sanjaya itu. Hampir secara serentak, mereka menjatuhkan diri berlutut pada junjungan mereka. Dan kemudian, puja dan pujian mengalir deras dari mulut penduduk desa Lumudan. Hingga Raden Sanjaya memerintahkan mereka untuk berdiri dan menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Saat itu, hamba bersama dengan 2 orang kawan hamba berada di luar kuil. Hamba melihat dengan jelas pemuda itu datang dan kemudian membakarnya bersama-sama dengan 9 orang temannya. Akhirnya kami mengeroyoknya. 6 orang teman kami mati. Hamba yang lebih dahulu jatuh terpukul dapat selamat. Karena saat itu hamba tidak dapat bangkit kembali. Apakah kalian melihat dengan jelas bagaimana rupa orang tersebut? Jelas sekali, tuanku. Ya, jelas sekali. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan, berkepandaian tinggi, Tuan. Dan dengan pongahnya, dia menyebutkan namanya Raden Purbaya. Lalu bagaimanakah pakaian yang dikenakannya? Pakaian seorang bangsawan. Dan agaknya benar, dia adalah keturunan bangsawan. Cermin wajahnya jelas sekali menunjukkan hal itu, Tuan. Bagaimana? Apakah sudah cukup, Kak Wulan? Kakang? Hamba kira semua sudah menjadi jelas. Sebaiknya kita bicarakan saja hal ini besok pagi di istana. Iya, kukira memang sebaiknya begitu. Baiklah, semua masalah ini akan kuurus, Kakang. Aku akan mencoba untuk mencari dan menangkap pembunuhnya. Kalian uruslah jenazah kurban pemuda biadab itu dan kembali bekerja seperti biasa esok hari. Sepasukan prajurit akan kami tempatkan di kota Lumudan untuk beberapa hari. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih. Sekarang semuanya aku serahkan pada kalian. Kira-kira apakah mungkin Raden Purbaya dari Karangsedana adalah pembunuhnya, Kakang? Jika segalanya sudah menjadi terang dan jelas, hamba kira apalagi yang akan kita pikir dan timbang. Aku mengharapkan kalian semua turut menyumbangkan saran. Bagaimana Paman Jaran Pucang? Hamba kurang mengenal putra mahkota Karangsedana. Tetapi satu hal yang pasti yang telah kami ketahui, bahwa ayahandanya, Prabu Ajikonda, baru saja meninggal secara misterius. Walaupun mereka tidak mengumumkan hal tersebut, tapi dari pembicaraan-pembicaraan di kota Raja Karangsedana, hal itu menjadi cukup jelas. Prabu Ajikonda meninggal secara mendadak. Rakyat Karangsedana tidak mendengar berita tentang sakitnya beliau. Jadi maksud Paman, apa hubungannya dengan pengacau yang mengaku bernama Raden Purbaya? Ampun, Tuanku. Ini semua hanyalah sekedar merupakan kesimpulan saja, Tuanku. Jika memang tidak berkenan, mohon Tuanku memaafkannya. Iya, katakanlah Paman Jaran Pucang. Ampun, Tuanku. Jika memang betul pemuda pengacau itu adalah Raden Purbaya, hamba mencoba menarik garis hubungan antara dua peristiwa tersebut. Bahwasanya Raden Purbaya mencurigai kematian ayahandanya ada hubungannya dengan Galuh. Hah? Kau bilang apa, Paman? Mengapa bisa Paman menduga demikian? Ampun, Tuan. Ampunkan hamba yang tidak tahu diri ini. Tapi itulah perkiraan hamba yang bodoh. Tapi bagaimana bisa Paman menduga demikian? Sudah hamba katakan, kematian ayahandanya, Prabu Ajikonda, bahkan beberapa yang lainnya, Karangsedana agaknya juga telah diguncang oleh pengacau-pengacau. Aku benar-benar tidak mengerti akan semua dugaanmu itu, Paman Jaran Pucang. Ampun, sekali lagi ampunkan hamba yang bodoh ini. Dugaan hamba itu menjadi semakin dekat kebenarannya. Jika memang pemuda pengacau di desa Lumudan itu Raden Purbaya. Jadi maksud Paman Jaran Pucang, jika benar pemuda pengacau itu Raden Purbaya, semua itu disebabkan karena peristiwa besar yang terjadi di Karangsedana. Kematian ayahandanya, kakak iparnya, serta gurunya. Gurunya?
Gurunya? Ya, gurunya Raden. Seorang kakek tua yang sakti dan telah diangkat oleh Aji Konda sebelum wafat sebagai pahlawan kerajaan. Jadi kakek Mamang Kuraya telah mati. Kasihan sekali. Sudahlah. Aku kira kita cukupkan dahulu pertemuan kali ini. Dari semua keterangan-keterangan yang kudapat, akan kucoba untuk mengambil kesimpulan. Kembalilah kalian ke tempat tugas kalian masing-masing. Dan kalian berempat, Kakang Seta dan adik-adikmu, tinggallah dahulu beberapa saat di sini. Tidak adik Sanjaya. Apapun yang terjadi pada Raden Purbaya, kukira dia tidak akan bersikap ganas dan tidak terkendali seperti itu. Aku mengenalnya. Sebaiknya kita selidiki saja dahulu sebelum mengambil tindakan. Tapi sayang sekali, aku mempunyai tugas yang penting yang harus kukerjakan. Tugas yang harus kuselesaikan. Apakah itu ada hubungannya dengan Ayahanda Raden? Iya, tentang kepergianku ke Gunung Wukir, Kakak Wulan. Dan aku menghendaki kau dan juga Kakang Musaka menemaniku ke sana. Jika memang urusan tersebut sangatlah penting, lakukan. Kau tidak usah terlalu mengkhawatirkan Galuh dan pengacu-pengacu itu. Aku kira tentu Kakang Seta Keling dan Kakang Dampu Awu dapat membantu mengurus hal itu. Benar, Raden. Hamba bersama dengan adik Dampu Awu dan paman-paman yang lain di sini akan mencoba untuk mengatasi keadaan dan juga mencoba untuk menangkap pengacau itu. Tinggalkanlah Galuh dan percayakanlah pada kami semua di sini. Baiklah. Jika demikian, tenanglah sudah hatiku. Mungkin hari ini juga aku akan meninggalkan Galuh. Hari ini? Iya, hari ini. Baiklah adik Sanjaya. Apapun perintah dan kehendakmu akan kucunjung tinggi. Demikian juga hamba. Baiklah. Jika demikian, bersiaplah kalian. Aku akan menemui Paman Jaran Pucang untuk mohon pamit. Kakang Dampu Awuk, aku serahkan istana Galuh padamu. Ambillah keputusan-keputusan seperlunya jika memang diperlukan. Baiklah Adi Sanjaya. Semoga Dewata Agung mengiringi perjalanan. Setelah berpamitan dengan beberapa tokoh-tokoh istana Galuh, Raden Sanjaya bersama-sama dengan Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan meninggalkan istana Galuh. Kita telah berkuda semalam-malaman. Bagaimana jika kita mencari tempat untuk beristirahat? Kukira memang sebaiknya begitu, Raden. Kuda kita tidak sebaik kuda Adi Wulan. Aku kira kau perlu membasuh wajahmu, Kak Wulan. Bukankah begitu, Kakang Saka? Kau bisa saja, Raden. Ayolah. Kukira aku juga perlu merapikan rambut dan mengganti pakaian. Rintik hujan malam tadi cukup membuat basah bajuku ini. Kalian turunlah dahulu ke sungai itu, biar aku menunggu di sini. Setelah mandi dan mengganti pakaian, ketiganya duduk bersandar di pepohonan yang banyak terdapat di pinggir sungai. Akan tetapi, belum lagi cukup mereka menikmati waktu istirahat mereka. Kakang, lihat itu. Di pondok kecil itu, seseorang keluar dengan wajah berlumuran darah. Ayo kita lihat, Kakang. Apa yang terjadi, Paman? Pemuda itu telah membunuh habis keluargaku. Kakang, lihat ke dalam sana. Siapakah orang itu, Paman? Apakah Paman mengenal orang itu? Dia menyebutkan dirinya Raden Purbaya. Raden Purbaya? Bagaimana, Kakang? Apakah Kakang dapat menemukan sesuatu? Tidak ada pembunuhnya. Agaknya dia sudah jauh meninggalkan tempat
Aku hanya menemukan tubuh 3 orang bocah yang seorang wanita, tetapi sudah menjadi mayat. Awas kau, Raden Purbaya. Raden Purbaya? Ya. Menurut laki-laki itu sebelum tewas, pembunuhnya adalah seorang pemuda yang bernama Raden Purbaya. Raden Sanjaya menggeram hebat, sedangkan Raden Sakapalwaguna mengepal tinjunya seakan-akan hendak berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Sementara Anting Wulan kelihatan masih merenung di samping mayat laki-laki tua itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Selisih Paham Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.